Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jeleb rahimakumullah. Mungkin di antara Anda ada yang pernah mengalami sebuah masalah yang bertindih-tindih, bertubi-tubi. Anda keluar dari masalah ini, ternyata masuk ke masalah berikutnya yang tidak kalah beratnya, bahkan mungkin bisa jadi lebih berat lagi. Apa yang harus kita lakukan ketika kita berada dalam kondisi seperti itu? Dalam kondisi masalah yang bertindih-tindih. Nah, sahabat jeleb yang luar biasa, mari kita belajar dari Nabi Yunus alaihissalam. Ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, masalahnya bertindih-tindih. Ketika keluar dari perut ikan paus, masih ada masalah berikutnya. Apa itu? Berada di dalam lautan. Ketika keluar dari lautan, masih ada masalah berikutnya. Berada di kegelapan malam atau di negeri entah berantah di tempat yang dia nggak tahu berada di mana. Masalah yang bertindih-tindih ini, bagaimana cara meresponnya? Orang-orang beriman menyikapinya. Maka Nabi Yunus alaihissalam tidak berdoa kepada Allah, ya Allah, keluarkanlah aku dari perut ikan paus ini. Bukan begitu doanya Nabi Yunus. Kenapa? Karena kalau Nabi Yunus berdoa seperti itu, lalu misalkan Allah keluarkan dari perut ikan paus, maka masalah berikutnya yang menunggu adalah berada di dalam lautan. Malah justru bisa jadi Nabi Yunus yang tadinya hidup berada di dalam perut ikan paus, setelah masuk ke dalam lautan, malah jadi tenggelam. Tidak selesai masalah. Itu sebabnya Nabi Yunus sadar masalah yang bertindih-tindih datang dalam kehidupannya. Dan Nabi Yunus sadar masalah itu hadir bukan karena siapa-siapa, bukan karena kesalahan kaumnya, tapi karena kesalahan dirinya. Dia berhenti menyalahkan kaumnya, lalu dia memperbaiki kesaksiannya, pengakuannya, ketauhidannya, memperkuat itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan banyak bertasbih, bertahlil kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus mengucapkan sebuah kalimat yang luar biasa, yang sangat melegenda hingga saat ini, yang diabadikan di dalam surat Al-Anbiya ayat 87, yaitu La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Apa kata Nabi Yunus? Ya Allah, saya akui tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Saya akui yang suci, yang gak pernah salah, yang selalu benar adalah Engkau. Saya akui yang salah, yang zalim adalah diri saya sendiri. Nabi Yunus berhenti menyalahkan kaumnya, apalagi menyalahkan Allah. Berhenti menyalahkan apapun yang ada di sekitarnya. Menyalahkan ikan paus pun enggak. Ya, menyalahkan lautan tidak. Berhenti, fokus memperbaiki, memperkuat, mengupgrade kualitas kesaksiannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan terus bertahlil dan bertasbih, berzikir dengan kalimat La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Sebabnya, bagi sahabat jeleb sekalian yang hari ini sedang mendapatkan musibah yang bertindih-tindih, bingung dari mana jalan keluarnya, mau curhat kemanapun bingung, sama seperti Nabi Yunus, gak bisa curhat ke siapapun kecuali hanya kepada Allah. Di dalam perut ikan paus mau curhat sama siapa? Maka berhenti curhat sama orang-orang sekitar Anda. Ingat, bukan karena Anda banyak masalah, lalu Anda jadi sering curhat. Tapi karena Anda sering curhat, maka Anda banyak masalah. Memperbaiki kesaksian, perbaiki iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tauhid kita, akhlak kita. Insya Allah, Allah akan memberikan solusi dalam kehidupan kita karena Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Kalau Allah sudah ridho, solusi akan lebih mudah hadir dalam kehidupan kita. Baik, saya Bajul Rahimahumullah, sedikit informasi di akhir tausiah ini. Insya Allah bagi Anda yang punya keluangan waktu, Sabtu 30 Juli, kami dari PT Jelb Inti Karakter akan mengadakan sebuah kelas online training yang berjudul Mankotak, Manajemen Kolbu dan Otak. Di situ Anda akan belajar bagaimana salah satunya memperbaiki kesaksian, pengakuan. Kenapa pengakuan itu sangat luar biasa bagi kesehatan kolbu dan otak dan bagi kehidupan kita. Silakan hadir, insya Allah pengumumannya bisa dilihat di web kami www.jleb.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.